Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, ada yang tahu hari ini Ibu akan membahas tentang apa nih? Ya Allah. Nah, jadi ini kan bulan Ramadan ya. Jadi materi yang Ibu akan sampaikan itu puasa Ramadan. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Mbak Vina dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu mau absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Amel. Amel kenapa? Sakit. Semoga yang sakit didoakan biar cepat sembuh ya. Oke. Oke, jadi tujuan pembelajaran ini itu agar peserta didik itu, mohon maaf ya, ini proyektornya nggak bisa jadi mati. Jadi kalian bisa didengarkan, nanti bisa ditulis ya. Jadi tujuan pembelajaran itu agar peserta didik itu bisa mengetahui apa sih itu puasa Ramadan dan bisa memahami ketentuan puasa Ramadan seperti syarat sah, syarat wajib, rukun puasa, dan tata cara puasa. Oke, selanjutnya siapa yang tahu puasa Ramadan itu apa? Puasa bulan Ramadan. Nah, kemudian puasa itu apa? Siapa yang tahu? Ya, betul, pintar sekali. Jadi puasa Ramadan itu menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan seperti makan, minum, nafsu, terus muntah dengan sengaja. Itu kalau kita muntah terus kita sengaja biar batal, itu puasanya nggak sah ya. Nah, puasa Ramadan itu dari kapan sih? Puasa itu dimulai dari kapan? Dari terbitnya fajar sampai dan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari itu kita harus bisa menahan makan, minum, dan menahan makan, minum, terus hal-hal yang bisa membatalkan. Kemudian selanjutnya di dalam puasa itu harus ada ketentuannya. Yang pertama yaitu ada syarat wajib puasa. Yang pertama ada Syarat sah. ya, jadi kita orang Muslim atau orang Islam itu wajib menunaikan ibadah puasa karena rukun Islam termasuk karena puasa termasuk rukun Islam yang ke berapa? 3. Ya, kedua balik. Nah, jadi kalau anak kecil belum balik itu tidak diwajibkan berpuasa. Tetapi kalau mereka sudah balik, kalau perempuan baliknya itu umur berapa? 9. Kalau laki-laki ya 15. Jadi kalau sudah umur 9 atau 15 tahun itu diwajibkan untuk berpuasa. Kalau mereka tidak berpuasa itu mereka harus menggantinya di hari yang lain, di hari yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga ada berakal. Jadi kalau kita berakal nggak gila itu kita diwajibkan berpuasa
berpuasa, kecuali kalau orang gila. Kalau orang gila itu tidak diwajibkan berpuasa dan tidak ada ketentuan untuk membayar puasa di hari lain menggantinya. Kemudian yang keempat ada apa? Sehat. Nah, berarti kita itu kalau sehat kita tetap harus puasa. Kalau kita sakitnya batuk, sakit pilek, itu kita tetap harus berpuasa kalau kita bisa. Tapi kalau tidak bisa, nanti kita bisa menggantinya. Kemudian yang keempat, yang kelima ada apa? Mampu. Nah, di sini itu kita mampu menjalankan puasa. Seperti kalau orang tua atau jompo itu kan kadang ada yang tidak mampu menjalankan puasa. Nah, itu bisa menggantikannya dengan fidyah. Fidyah itu membayar uang atau memberikan makanan kepada fakir miskin. Kemudian yang keenam ada apa? Tidak dalam perjalanan. Nah, jadi kalau kita dalam perjalanan jauh atau mencari keringat, itu kita tidak berpuasa, itu tidak apa-apa, nanti bisa diganti. Kemudian yang ketujuh ada apa? Suci dari haid dan nifas. Nah, kalau perempuan yang sedang haid itu tidak diwajibkan berpuasa. Kalau mereka haid tapi berpuasa itu hukumnya apa? Dosa. Ya, hukumnya haram. Oke, selanjutnya ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama beragama Islam. Pasti yang pertama itu beragama Islam. Jadi kalau kita orang Islam itu harus berpuasa ya. Kalau tidak berpuasa itu, kalau orang yang bukan Islam itu tidak diwajibkan berpuasa. Karena kita orang Islam, orang yang memeluk agama Islam itu harus wajib berpuasa. Kemudian yang kedua ada suci dari haid dan nifas. Nah, yang tadi Ibu bilang kalau orang yang sedang haid itu tidak diwajibkan berpuasa. Kalau berpuasa malah hukumnya haram. Kemudian yang ketiga ada tamyiz. Siapa yang tahu tamyiz itu apa? Tamyiz itu bisa membedakan antara benar dan salah. Kemudian yang keempat ada berakal. Kalau orang gila itu tidak diwajibkan berpuasa dan tidak ada ketentuan untuk membayar puasa di hari lain. Kemudian yang keenam itu ada niat. Nah, niat itu harus di dalam hati dari diri kita sendiri. Kalau kita puasa tapi nggak niat, itu puasanya nggak bakalan sah. Sudah pada tahu ya niat puasa itu gimana? Sudah? Ayo kita baca bareng-bareng niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Benar semua ya. Kemudian yang terakhir ada waktu yang diperbolehkan. Nah, waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa itu hari-hari yang diperbolehkan. Kalau yang diharamkan itu hari raya Idul Fitri, hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kemudian yang selanjutnya ada rukun puasa. Rukun puasa itu yang pertama niat. Jadi kita kalau puasa harus niat. Kalau puasa kita nggak niat, kita nggak bakalan sah puasanya ya. Tadi kan udah pada bisa ya niat puasa ya. Kemudian yang kedua ada menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Seperti menahan diri untuk minum, makan, terus muntah dengan sengaja, itu kita harus menahannya ya. Kemudian yang terakhir itu ada tata cara puasa Ramadan. Yang pertama ada sahur. Jadi kalau kita mau puasa itu kita harus disunahkan untuk bersahur. Karena bersahur itu anjuran yang diberikan oleh Allah
Allah kalau kita mau berpuasa. Nah, kalau waktu bersahur itu sebaiknya mau imsak. Jadi 15 menit sebelum subuh kita sebaiknya bersahur. Kemudian yang kedua itu ada waktu puasa. Nah, waktu puasa itu berarti kita membatalkan puasa yang siang tadi. Nah, waktunya itu dari kapan? Waktunya itu maghrib. Nah, puasa itu dilakukan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian waktu berbuka. Kalau kita sudah mendengarkan azan maghrib, itu kita disunahkan untuk segera berbuka. Kalau tadi sahur kan ditunda-tunda ya, tapi kalau berbuka itu harus segera berbuka. Oke, ini ibu ada gambar nih, ibu mau tanya nih, itu gambar apa coba? Orang makan. Kira-kira orang itu puasa apa enggak? Enggak puasa. Ya itu contohnya di jam 3 sore. Itu berarti enggak berpuasa ya? Kira-kira alasannya apa sih kok enggak puasa? Haid. Ya kalau masih anak-anak kan berarti belum haid ya. Kalau kalian enggak berpuasa itu kira-kira kenapa alasannya? Malas ya. Puasa asal. Lah, ibu mau tanya lagi nih. Kalau kalian punya temen kalian tidak berpuasa tetapi makan di keramaian, itu sikap yang kalian harus lakukan itu gimana? Menegurnya gimana? Kita harus menegur, tapi kita tidak boleh menyakiti hati orang tersebut. Kita harus menegurnya itu secara baik-baik. Berarti dari gambar itu kalian sudah tahu ya, kalau kita enggak berpuasa itu kita kalau mau makan itu harus ngumpet, nggak boleh di keramaian. Oke. Nah, selanjutnya nih ibu mau tes ingatan kalian nih. Nih ibu ibu mau tunjuk 4 orang untuk maju. Nanti kalian ambil kartu ini diambil terus ditaruh di kop surat ini, yang disesuaikan mana yang syarat wajib, syarat sah, rukun puasa, dan tata cara puasa. Nanti ibu tunjuk satu-satu ya. Mas Ramzi, ayo maju Mas Ramzi. Mas Ramzi ngantuk ya? Gak puasa, kenapa? Puasa. Tadi pagi kan? Sahur enggak Mas? Oh, ini Mas maju Mas. Nih, diambil kartunya, terus dibaca ya. Beragama Islam suci dari haid dan nifas, tamyiz berapa niat dalam waktu yang itu termasuk di ketentuan aku. dalam puasa. Ya, tuh. Pintar dari tepuk tangan. Yang kedua siapa nih? Aku mau tunjuknya laki-laki aja ya. Soalnya tadi laki-laki nggak dengerin ibu bicara tuh. Itu ada Mas Nuzul. Mas Nuzul.
ditaruh di mana juga. Ya. Oke, tadi udah pada paham ya? Udah pada paham semua ya? Oke, jadi ibu mau ngasih LKPD nih untuk tes ingatan kalian. Jadi kalian itu nanti ditulis benar atau salah ya. Di sini nih, tulis benar pada kotak jika pertanyaan benar dan tulis salah jika pertanyaannya salah. Nanti kalau sudah mengerjakan itu dikumpulkan nanti ibu nilai. Oke? Oke. Udah selesai apa belum nih? Ya, oke dikumpulkan itu ambil ya. Nih nanti ibu bacain ya. Kalian betul apa enggak nih jawabannya? Nih ibu mau baca ini ya. Yang pertama itu ada ketika mendengar azan subuh kita masih boleh sahur apa enggak? Jawabannya salah. Kemudian yang kedua, membicarakan keburukan orang lain dapat membatalkan pahala puasa atau tidak? Benar, ya betul. Kemudian yang ketiga, kita berpuasa di bulan Ramadan sampai 1 bulan, yaitu sekitar 29 sampai 30. Betul? Betul. Yang keempat, marah-marah ketika berpuasa akan tetap mendapatkan pahala. Yang keenam, kalau kita berwudu maka puasa kita tidak batal. Betul. Yang ketujuh, memasukkan sesuatu ke dalam mulut atau hidung atau telinga tidak membatalkan puasa. Jadi kalau kita berpuasa itu kita tidak boleh nih, air itu tidak boleh masuk ke rongga-rongga mulut atau hidung. Kemudian yang terakhir adalah hukum berpuasa Ramadan adalah wajib bagi umat Islam. Ya, karena kita orang Islam jadi hukumnya wajib. Ya, berarti kalian sudah paham semua ya? Kalau udah paham, nanti ibu sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, ibu mau kasih PR nih. Jadi kalian ditulis ya nih. Nanti kalian cari aktivitas yang kalian lakukan di saat bulan Ramadan. Nanti minggu depan kalian kumpulkan ke ibu, terus nanti dibacakan di depan kelas, oke? Oke. Berarti tadi itu membahas tentang apa aja? Coba. Masih ingat nggak? Oke, pintar semua ya. Udah pada paham ya berarti ya? Oke. Ibu tutup nih pembelajaran pada pagi hari ini ya. Semoga materi yang ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada empat perform yang telah menyampaikan atau telah presentasi dari hasil kreativitas dan inovasinya ya.